Selamat datang rekan-rekan semua. Terima kasih karena telah mengikuti video ini. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai proses visualisasi data karya ilmiah. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam video tutorial, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Akbar, SIP MIP. Saat ini saya sebagai dosen di dalam instansi Universitas Mula Warman, yakni program studi ilmu pemerintahan. Nah, bentuk daripada kegiatan ini merupakan kegiatan aktualisasi dari program pelatihan dasar calon PNS pada Puslatbang KDOD LAN Samarinda Angkatan 2 tahun 2024. Nah, teman-teman, visualisasi data ini merupakan isu yang sangatlah penting untuk diperhatikan karena mengingat kualitas dan kemampuan visualisasi data ini nantinya akan berkaitan dengan kualitas karya ilmiah yang akan dihasilkan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk itulah, maka kita perlu terus meningkatkan kemampuan dan kualitas visualisasi data karya ilmiah, mengingat saat ini karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa tidak hanya menjadi sebuah kewajiban tugas yang sifatnya tidak memiliki output atau luaran, tetapi juga harus memiliki output atau luaran yang bentuknya bisa artikel ilmiah, jurnal ilmiah, ataupun jurnal proceeding bereputasi internasional. Nah, maka dari itu kemampuan dalam meningkatkan kualitas serta kemampuan dalam penggunaan software dalam visualisasi data karya ilmiah itu sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, dari background tersebut, teman-teman, mari kita melanjutkan untuk melihat beberapa kiat-kiat visualisasi data yang berkaitan dengan jenis-jenis data karya ilmiah. Nah, teman-teman, jenis visualisasi data karya ilmiah itu ada beragam. Yang pertama ialah diagram batang, yang mana diagram batang ini ditujukan untuk memberikan perbandingan antara kelompok atau kategori. Jadi masing-masing batang itu mewakili kelompok atau mewakili kategori tertentu dalam data penelitian. Nah, biasanya ini digunakan dengan visualisasi data seperti yang ada di layar ini, ya, di mana masing-masing merupakan kelompok-kelompoknya masing-masing, kemudian memiliki skor biasanya di atasnya dan menjadi sebuah sajian data yang mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk kepada diagram garis. Nah, di dalam diagram garis ini biasanya ini untuk menunjukkan tren ataupun perubahan dari waktu ke waktu yang sifatnya bisa tahunan, bulanan, ataupun harian, yang tentunya nanti akan terlihat bagaimana intensitas, ya, tren ataupun perubahan dari waktu ke waktu yang ditunjukkan pada masing-masing variabel ataupun masing-masing kriteria. Nah, selanjutnya rekan-rekan, jenis visualisasi datanya ialah diagram lingkaran. Nah, di dalam diagram lingkaran ini biasanya selain menunjukkan volume, jumlah volume juga menunjukkan distribusi persentase, ya, pada masing-masing variabel yang ada. Oke, jadi teman-teman bisa menyajikannya dalam beberapa bentuk yang ada. Nah, tergantung kreativitas dan kebutuhan pada karya ilmiah teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada jenis visualisasi data peta panas atau heat maps. Nah, ini cenderung jarang ya digunakan oleh teman-teman dalam penelitian sosial. Namun ini penting untuk diketahui bahwa peta panas heat maps ini dapat menunjukkan hubungan ataupun volume kemunculan ataupun intensitas dari variabel-variabel yang ada. Jadi kepadatan variabel ditunjukkan dengan warna merah, ya. Kemudian yang hijau ini adalah kepadatan variabel yang minim, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini bisa menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel bahkan lebih seperti itu. Nah, masuk kepada jenis visualisasi data selanjutnya, yakni scatter plot, ya, yang dalam hal ini plot sebaran yang menunjukkan bagaimana
dalam penelitian kuantitatif itu biasanya menunjukkan kecenderungan. Misalnya kecenderungan di sini adalah kecenderungan positif, kemudian di sini adalah kecenderungan negatif, maka di tengah-tengah ini adalah kecenderungan yang sifatnya netral. Jadi populasi-populasi dalam penelitian dipetakan menggunakan sebaran ya, yang mana pihak mana yang paling paling positif ya, cenderung kepada positif, dan pihak mana paling netral, mendekati netral, dan pihak mana yang mendekati negatif. Maka bisa digunakan plot sebaran ini. Oke, selanjutnya rekan-rekan, kita masuk kepada word cloud. Nah, word cloud ini biasanya menunjukkan popularitas kata ataupun frasa dalam data teks dan menunjukkan dominan isu. Nah, kecenderungan menggunakan word cloud biasanya digunakan oleh penelitian-penelitian dalam analisis teks di media sosial ataupun analisis teks di data konvensional seperti itu. Nah, jadi mengumpulkan komunikasi-komunikasi yang ada, mengumpulkan informasi-informasi yang ada, kemudian diwujudkan dengan data yang sifatnya kata, yang disajikan dengan kecenderungan seperti ini, 3 contoh ini, di mana kalimat yang paling intens ataupun paling besar kemunculannya ini menunjukkan bahwa inilah dominan isu ataupun dominan frasa yang muncul. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada jenis visualisasi data kedua, yakni maps ya, maps. Nah, di sini teman-teman bisa melihat visualisasi data maps ini biasanya terbagi, kalau di Microsoft Excel itu terbagi untuk tingkat provinsi ataupun negara. Jadi hanya 2 tingkat, belum bisa masuk kepada tingkat kabupaten kota. Nah, perlu aplikasi lain lagi untuk bisa mengcover pemetaan dalam tingkat kabupaten kota. Namun di sini teman-teman bisa melihat bahwa visualisasi data yang dihasilkan itu menunjukkan bagaimana intensitas tingkatan kepadatan skor ataupun ketinggian skor yang ditunjukkan semakin biru misalnya, kemudian semakin redup birunya. Nah, itu menunjukkan maps yang sifatnya data yang sifatnya terbentuk sebagai maps gitu ya pada masing-masing provinsi. Nah, teman-teman, penting kiranya untuk memahami beberapa jenis data tadi ya, beberapa jenis visualisasi data tadi. Kemudian kita masuk kepada toolsnya, apa saja sih tools yang dapat kita gunakan untuk memvisualisasikan data tadi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 4 tools yang akan kita gunakan, yakni Microsoft Excel, VosViewer, Tableau, dan Publish or Vanish. Namun dalam tutorial ini kita akan fokus kepada Publish or Vanish, VosViewer, dan Microsoft Excel. Nah, teman-teman, kenapa Tableau kita tidak masuk dulu? Karena Tableau ini merupakan perlu tutorial lain lagi ya, yang sifatnya lebih advance lagi, dan nanti teman-teman juga bisa mencari referensi-referensi dari beberapa tutorial lainnya. Kita akan fokus kepada tools Excel, kemudian tools VosViewer, dan Publish or Vanish. Baik teman-teman, selanjutnya terima kasih untuk menonton video ini ya, video pertama ini. Kemudian kita akan melanjutkan tutorialnya di video selanjutnya. Silahkan next videonya teman-teman.